masalah tanpa solusi. Kang Rohendi. Menurut Kang Rohendi itu yang paling menyebalkan itu kalau mertua turut campur dalam bidang mana? Bidang ekonomi, pendidikan anak, atau hal-hal berdua misalnya? Ya sebetulnya kalau saya sendiri sih tidak punya mertua yang jelek. Ya. Mertua saya sangat-sangat baik. Ya. Ya, karena saya adalah menantu ideal. Betul. Gitu kan. Wajar dong dapat mertua yang baik ya. Ya. Cuman ini mah cerita dari teman-teman. Saya gabungkan dari curhatan mereka. Jadi ada 3 hal yang tidak disukai oleh suami istri dari mertua. Ya. Yang pertama itu adalah ketika mereka terlalu banyak campur tangan dalam urusan keuangan. Oh, ngatur-ngatur gitu ya. Apalagi tinggal serumah. Ada yang mertua sampai minta Mama Haji yang pegang uangnya lah. Mama udah 50 tahun nikah, tahu cara ngurus uang. Kan udah nggak boleh itu. Iya. Terus yang punya uang si suami, nggak enak sama ibunya. Dikasih ibunya duitnya yang ngurusin. Istri tersinggung dong. Ibunya Neil Armstrong. Sedikit-sedikit dikomentarin, diprotes. Seperti zaman sekarang kalau saya lihat generasi kelas menengah itu kan punya budget buat liburan. Iya. Ya kan ada setahun bisa sampai 2-3 kali liburan. Wow, teman saya sampai ribut sama mertuanya gara-gara mertuanya ngapain sih liburan? Udah simpen, ditabung. Ribut itu Kang. Ya malah bagus dong. Kabur anjuran kalau dari mertua. Kalau nggak salah temannya kabur tuh. Nah benar. Saya ngelihat di tol mobilnya. Nah. Truk tulisannya Pak Buronan Mertua. Iya. Ada tuh truk. Pak Jarwo, jangan mengecilkan arti liburan. Liburan juga ada investasi Betul. kejiwaan. Jangan Betul. pelit sama dirinya lah. Bukan masalah pelitnya, tapi kan mertua itu berpikir jangka panjang. Emang kami yang suami istri nggak berpikiran juga. Ada budget liburan karena pos yang lain sudah terisi, sudah tercukupi. Liburan itu perlu. Perlu. Karena itu refreshing yang sebenarnya ya. Iya. Yang kedua, yang suka Ya. jadi masalah adalah ketika mertua terlalu mencampuri urusan dapur. Oke, Masak maksudnya? masak. Urusan orang tua kita soal masak jangan ditanya, jago semua kan? Iya. Sementara generasi saya, generasi teman-teman saya kebanyakan istrinya pada nggak bisa masak. Karena mungkin berkarir juga. Yang kedua gaya hidup juga sudah berubah. Nah ini bisa jadi masalah nih. Yang Udah sekarang beda ini. zamannya. Ya, orang tua kita dulu satu hari bisa bikin 2 menu yang berbeda. Menu pagi sama menu makan malam beda. Beda zamannya. Ini tetap dikomentarin. Udah berusaha masak pun dikomentarin. Ribut jadinya. Yang paling ketiga adalah ketika mertua terlalu banyak campur dalam urusan membesarkan anak. Urusan mendidik anak bisa jadi bahaya sekali. Karena orang tua kekeh dengan nilai-nilai, yang di dengan cara-cara zaman dulu. yang mereka dulu punya. Iya. Mereka membesarkan anaknya di tahun 60-an, tahun 70-an. Betul. Sementara kita membesarkan anak di tahun 2015. Betul. Ya, Kadang-kadang saya betul. merasakan itu yang namanya turut campur mertua ke pendidikan anak. Dia kan 60-an lah kebayang seperti apa. beda Diterapkan tahun ini. Jadi kalau Beda. misalnya anak saya mau main gitu keluar naik sepeda, jangan udah maghrib loh, banyak PKI. Kan udah nggak ada PKI-nya. Waktu tahun 60-an sih masih banyak. Betul. Tapi sekarang kan udah berkurang. Hati-hati Nggak jangan ada. keluar maghrib. Kalau orang tua saya bilang gini, hati-hati King, jangan keluar sore-sore. Ayah gerombolan. Iya, Dibilangnya gerombolan. Sebenarnya betul. gerombolan itu kan cara-cara yang salah. Iya. Sementara kita membesarkan anak nggak boleh dengan cara menakut-nakuti kan. Gitu kan. Iya. Terakhir saya baca buku dari Prancis nih. Dari Prancis ya, buku tentang pernikahan, tentang Hmm. hubungan mertua dan menantu. Sebuah buku dari pakar pernikahan dari Prancis namanya Jean-Pierre Kewong. Oh, Jean-Pierre Kewong. Jean-Pierre Kewong. Ini buku bagus banget. Jean-Pierre itu kalau nggak salah adiknya juga ada tuh yang Jean-Pierre Sekong. Itu buku-buku tentang gaya hidup yang Gaya tidak pada hidup. tempatnya. Iya, iya, itu bagus, iya. itu memang satu keluarga itu. Saya Sama baca ada buku saya. kakeknya itu tentang kehidupan setelah mati. Oh, apa itu? Jean-Pierre Metton. Oh, Metong. Iya. Itu bagus sekali buku sufi itu Kang. Ya. Jean-Pierre Kewong dia bilang, simple sebetulnya buku itu saripatinya gampang sekali. Tentang hidup mertua dengan menantu. Dia bilang begini dalam bahasa Perancis. Diajar hidup kudu kakulut, tetapi kalau tong cicing bareng. Ya. Diajar hidup kudu kakulut. Belajar hidup dari orang tua tapi tidak boleh hidup bersama Tetapi kalau dengan tong orang cicing tua. bareng. Ya. Iya, Diajar iya, hidup iya. kudu kakulut. Ngerti saya. Tetapi kalau tong cicing bareng. Belajar hidup harus sama orang tua. Tapi orang tua nggak perlulah tinggal bersama kami, bersama kita. Ya, biarkanlah mama, bapak doakan saja kami sudah dapat ilmunya.
kasih tahu kalau misalnya ada salah, tapi nggak usah tinggal bareng. Izinkan kami membangun keluarga kami sendiri. Ya, Itu kata si Yang Pierre Kewong. itu bagus. Kalau Pak Jarwo nih mungkin pengalamannya atau beda frame-nya nih, cara pandangnya. Hah? Sebatang kara. Masa sendirian? Maaf, Enggak, Meng. Bang Komeng, saya koreksi. Kalau ini dari tampilannya sebatang kere, tepat. Pak Denny, Ya. perkenalkan saya dulu. Silakan. Saya dari aliansi mertua cerewet, tukang ngomel dan jarang ketawa. Disingkat apa Pak? Awet tua. Jangan pernah beranggapan ketika mertua ikut campur itu tujuannya Ikut. jelek. Kata siapa itu? Kata saya. Justru ikut campur itu Pak Denny akan membuat hidup itu lebih berwarna Pak Denny. Ada anggapan para panelis sebagian tadi mengatakan bahwa ikut campurnya orang mertua itu adalah sesuatu yang jelek. Negatif ya. Betul. Tapi justru sebaliknya akan membuat hidup kita itu menjadi berwarna Pak Denny. Nih, kehidupan itu ibarat air Pak Denny. Oh, hidup itu seperti air. Mertua itu ibarat sirup. Oh, hidup dengan mertua? Lengket dong Pak mertua. Kalau dengerin dulu. Jadi Hidup begini, itu bagai air, mertua itu bagai sirup. kalau sirup ikut campur dalam air, maka Akan menjadi pemanis. setelah diaduk airnya, maka akan berubah menjadi berwarna. Warna tekstil atau warna Enggak, buatan? bukan warna airnya sirup. Enggak kan nggak boleh ada Kalau warna ada buatan. air putih, ada campur dengan sirup merah, maka Iya. kalau diaduk akan menjadi merah. Ini putih. Berwarna-warni. Tuh. Itu keruh. Keruh. Jauh dari sini ke Bandung. Kalau Anda berumah tangga, kalau Keruh tidak kemana? ingin dicampur, Enggak keruh kemana? ikut campur mertua. Ini keruh. Keruh, airnya keruh. Bukan keruh. Kapal keruh. Keruh itu Pak. Keruh. Keruh itu artinya Bapak tidak jangan jernih. jadi orang bingung nih Pak nih. Anda yang bikin bingung saya. Enggak Pak Denny. Gimana? Ah, Neil Armstrong. Ah itu Bapak kenal. Ah, masa bodoh. Tadi nanya kenal ke kagak. Kalau rumah tangga Anda tidak ingin dicampuri sama mertua, segala hal-hal masalah rumah tangga jangan sampai terdengar sama orang luar, Orang luar. Benar. terutama juga mertua. Sepahit apapun kopi Pak Denny, Tadi sirup. jangan menceritakan dulu itu berisik orang. Aduh, nggak jadi sesuatu deh. Iya, iya. Jadi sepahit-pahitnya kopi. Nah, yang Pak Denny jangan ikut campur. Ya. Emang Pak Denny mertua Anda? Nah, makanya sepahit apapun kopi, jangan menceritakannya kepada gula. Sepahit-pahitnya kopi, Jangan menceritakan menceritakannya kepada gula. Jadi kalau Anda punya masalah di keluarga, jangan menceritakan kepada mertua. Itu tepuk tangan. Tapi Jadi Pak, mertua itu ibaratnya gula. Mertua itu ibaratnya gula. Ibarat, Gula. betul. Tadi katanya sirup. Nah, nggak jelas nih Pak Ini nih. tadi hidup air. Mertua itu sirup. Tapi diambil warnanya aja, bukan Iya. manisnya Pak. Mertua itu kan macam-macam karakternya. Ada yang seperti gula, ada yang seperti sirup, ada yang seperti cabai, Nah, ada Bapak- yang seperti mercon. Bapak mau yang mana? Ya terserah saya. Ya, Saya harus mau saya- seperti gula. Oh, Jadi gula. selalu membuat manis kehidupan rumah tangga anak-anak. Pak, manis bukan berarti baik loh. Kalau Buat kebanyakan- orang yang diabetes, manis harus dihindari malah. Iya. Manis arti harfiahnya bukan secara penyakit, Bukan. tapi kehidupan, bro. si Pak Jarwo, Lis, maaf pakai lis. saya mau nanya. Kenapa? Tadi kan Bapak bilang jangan sampai masalah kita suami istri diketahui orang luar termasuk mertua. Mertua. Justru itu makanya jangan tinggal serumah. Loh, Kalau tinggal serumah berarti kan potensi konflik kita sama suami justru malah Ketahuan. bisa ketahuan. Iya. licing we dengerin ya. Kok licing we sih? Mertua walaupun tidak tinggal satu rumah dengan anak dan menantunya, bisa aja misalnya anaknya via telepon ke ibunya. Nah, tidak tinggal satu rumah aja dia bisa ngadu, apalagi tinggal serumah.
justru potensi ketahuannya makin besar. Makanya kita tidak setuju Betul. untuk tinggal satu rumah. Nilai positifnya banyak kalau mertua tuh tinggal dalam satu rumah itu. Bisa membantu misalnya pekerjaan rumahnya. Misalnya anaknya atau menantunya tidak bisa masak, dia bisa ajari masak sesuai keselera dari anaknya. Kan bisa ada asisten rumah tangga. Nah, kalau ada, kalau nggak ada Pak Denny. Arti mertua Pak Denny. Jadi Mulainya dari mana? nggak usah dipancing. Oh, nggak usah dipancing. Saya Oke. langsung panjangin Siap. aja. Oke. Ingat, mertua itu menuju rasional di hari tua. Tua. Sedangkan menantu mengharap bantuan dan perlu dibantu Pak Denny. Mertua itu banyak pengalaman Pak Bosnya Denny. diulang lagi tadi, mertua itu adalah Menuju rasional di hari tua. Oh, menuju jadi hari. waktu mudanya nggak rasional berarti mertua itu. Tepat sekali, exactly. Wah, Oke? Melihat, jadi begini, ada ungkapan Inggris mengatakan Pak Denny, apa mengatakan apa? What do you want? bahan lawak yang lama dibawa-bawa juga. Itu lawakan nasi diamor ya. Malu saya bawain. Coba melihat sesuatu di balik yang tampak. Dalam bahasa Ya. Inggrisnya? Looking behind the scene. Jadi ibarat pohon Pak Denny, ya. Ibarat pohon itu jangan kita melihat hanya pohon, daun atau batangnya saja Pak Denny. Tapi kita juga lihat akar yang bisa menopang kehidupan pohon tersebut Pak Udah Denny. nggak kelihatan kan akar di dalam. Makanya jangan melihat, weh saya di sini Nen Armstrong. Jadi begitu Pak Denny. Iya. Jadi jangan melihat tampakan yang kita lihat saja. Luar biasa. Bagus. Biasa Nggak apanya? ngerti gue dari tadi juga apa yang diomongin sebenarnya nggak ngerti kita ini. Saya berpikir tadi kayaknya kejeduk di mana kepala bapak nih. Kita akan kembali setelah yang satu ini. Mengatasi masalah